Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran ekonomi kelas 7. Apa kabar semua anak-anak sekalian? Bapak harap semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Oke, bagaimana belajarnya hari ini? Apakah kalian sudah siap? Bapak harap kalian semangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, karena Bapak begitu senang bisa bertemu bersama kalian lagi pada pelajaran kita tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan yang terakhir ini adalah konsumsi. Apakah kalian masih ingat apa itu produksi dan distribusi? Oke, jangan asal dilewatkan ya. Ingat, kita belajar ini harapannya kalian bisa memahami, bukan hanya sebagai formalitas saja ya. Oke, kita masuk materi kita, yaitu tentang konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Berikut merupakan contoh kegiatan konsumsi yang menghabiskan nilai guna, antara lain makan nasi, makan mie ayam, minum teh manis, dan mencuci kain dengan deterjen. Barang-barang seperti nasi, mie ayam, teh manis, dan bubuk deterjen akan habis nilai gunanya bila kita konsumsi. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita gunakan mereka, kalau kita konsumsi, otomatis mereka akan habis nilai gunanya. Jika kalian ingin mengkonsumsinya lagi, barang-barang tersebut harus diadakan atau diproduksi kembali. Misalnya kalau sudah habis barang-barang tersebut, sementara kalian masih membutuhkannya, tentu perusahaan akan memproduksinya kembali. Oke? Dengan penjelasan di atas, jelaslah bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang dan jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Dengan adanya kegiatan konsumsi, nilai guna suatu barang atau jasa dapat berkurang atau habis. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan konsumsi. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor non-ekonomi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itulah faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi yang menentukan konsumsi antara lain terdiri dari tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, serta ketersediaan barang dan jasa tersebut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu tingkat pendapatan. Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak jumlah jenis barang dan jasa yang dikonsumsi. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan seseorang, semakin terbatas jumlah jenis barang dan jasa yang dikonsumsi. Misalnya, kalau pendapatan si A tinggi, tentu konsumsinya akan barang pasti tinggi. Tetapi ketika pendapatannya rendah, maka konsumsinya juga akan rendah atau barang yang dibeli pasti rendah. Ini maksudnya tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatannya, semakin tinggi juga konsumsinya. Semakin rendah pendapatannya, semakin rendah juga tingkat konsumsinya. Bisa dipahami ya, yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yaitu tingkat harga barang dan jasa. Semakin tinggi harga barang dan jasa, semakin sedikit jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Sebaliknya, semakin rendah harga barang dan jasa, semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Kalau semakin murah barang itu, otomatis orang akan banyak membeli. Tetapi kalau mahal barangnya, konsumen atau masyarakat tidak mampu membelinya, otomatis barang itu akan sedikit dikonsumsi atau dibeli. Oke. Kemudian faktor yang terakhir pada faktor ekonomi adalah ketersediaan barang dan jasa. Jika pendapatan tinggi tetapi barang atau jasa yang dibutuhkan hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas, tingkat konsumsi pun akan terbatas. Sekarang kita masuk faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi antara lain adalah jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan,
tempat tinggal, serta lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Yang pertama itu kita bahas tentang jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak jumlah anggota atau tanggungan keluarga, semakin banyak pula dan jenis konsumsi keluarga yang bersangkutan. Misalnya, ada keluarga A dan keluarga B. Keluarga A ada 3 orang, keluarga B ada 10 orang. Tentu, jumlah konsumsi keluarga B akan lebih banyak daripada keluarga A. Karena jumlah anggota keluarga di keluarga B itu ada 10 orang, sementara keluarga A tadi hanya 3 orang. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua itu tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin beragam kebutuhan yang dimilikinya. Misalnya, orang yang berpendidikan perlu membeli dan membaca buku. Sebaliknya, orang yang pendidikannya kurang tidak menjadikan buku sebagai kebutuhan. Misalnya, orang yang ingin melanjutkan pendidikan, tentu dia perlu buku dalam menunjang pembelajarannya. Tapi, kalau misalnya seorang tukang masak, itu tidak menjadi kebutuhannya karena dia tidak perlu membutuhkan buku dalam memasak gitu ya. Jadi hanya orang yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, itulah orang yang membutuhkan buku tersebut karena buku itu menunjang dalam pembelajarannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, tempat tinggal. Kebutuhan yang dimiliki orang yang tinggal di daerah pedesaan tentu berbeda dengan orang yang tinggal di daerah perkotaan. Pada umumnya, kebutuhan orang yang tinggal di perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tinggal di pedesaan. Ya, bisa dipahami ya, faktor tempat tinggal. Kebutuhan orang yang tinggal di kota tentu akan lebih banyak, lebih beragam apabila dibandingkan dengan orang yang tinggal di pedesaan. Oke. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Contoh nyatanya dari hal ini dapat dilihat dari segi makanan. Pada umumnya, orang Jawa suka jenis makanan yang manis. Sementara itu, orang Minang suka jenis makanan yang pedas. Orang Tapanuli Utara yang beragama Kristen boleh memakan babi dan sapi. Orang Tapanuli Selatan yang beragama Islam boleh makan sapi, tetapi tidak boleh makan babi. Sebaliknya, kalau kita lihat orang Bali yang beragama Hindu boleh makan babi, tetapi tidak boleh makan sapi. Oke, itu dia faktor-faktor non-ekonomi ya. Yang pertama tadi jumlah tanggungan keluarga, kemudian tingkat pendidikan, kemudian tempat tinggal, dan yang terakhir lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Saya berharap kalian bisa memahami tentang kegiatan konsumsi ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi tadi. Oke, untuk kegiatan ekonomi yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi sudah selesai kita bahas. Saya berharap kalian bisa memahami ketiganya, dan ingat, jangan dicatat hanya yang ada di slide, tapi dipahami juga dan ditambahi dari penjelasan saya. Terima kasih.